Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Muhammad Rosyid dengan NPM 23020010047. Di sini saya akan menunaikan tugas UAS tentang pembuatan aplikasi Siakat UAP. Nah, langsung saja di sini perintah pertama, kita harus membuat splash screen yang menampilkan logo kampus, nama aplikasi, dan animasi sederhana. Ini opsional tapi. Nah, di sini sudah saya buat kan apa namanya layoutnya. Nah, di sini layoutnya saya menggunakan constraint layoutnya. Dan di sini terdapat image view untuk menampilkan si gambar dari logo UAP ini. Dan di sini harus ada logo UAP-nya itu harus ditaruh di drawable. Jadi biar muncul dia kan. Nah, di sini juga tidak lupa ada text view. Di sini tagline-nya adalah nama aplikasi tersebut, yaitu Siakat UAP. Nah, untuk Java-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan animasi opsionalnya itu ialah fade in, jadi kayak animasi masuk. Dan saya delay 2 detik. Dan apa namanya? Untuk tagline-nya saya buatnya 0,5 detik saja biar tidak terlalu lama. Di sini juga dia ngintennya ngarahnya ke main activity. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ada apa namanya? Package dari animasi fade in-nya. Nah, di sini kita bisa ngatur tuh durasinya tuh. Di sini 1000 ya detik ini berarti. Seperti itu. Tadi lanjut kita ke mana sih tadi? Kita ke nah, di sini kan si splash activity-nya itu mengarah ke main ya. Nah, di main itu terdapat apa? Kita lihat. Nah, di main ini adalah menu login dari aplikasi Siakat UAP tersebut. Nah, di sini perintahnya di login screen itu kita harus menampilkan yang namanya npm dan passwordnya. Di sini sudah saya buat dan seperti biasa layoutnya saya menggunakan constraint. Di sini juga saya backgroundnya tuh menambahkan drawable-nya. Jadi drawable-nya tuh saya bikin background, saya kasih background gitu untuk menampilkan dari backgroundnya. Nah, di sini untuk tulisan siakatnya menggunakan text view seperti biasa. Silakan masukkan akun Anda juga text view. Nah, di sini untuk kotak card apa sih namanya ini? Card view. Nah, card view-nya ini itu tuh menggunakan kotakan ini itu menggunakan card view. Dan di sini juga ada relative layoutnya untuk bagian isi dalamnya. Jadi luarnya itu pakai constraint, dalamnya sini relatif kan dia. Nah, ini nanti bisa kita isi. Ada juga button tombol loginnya ini. Nah, untuk kita lihat ke bagian Java-nya ya. Nah, di Java-nya ini kita bisa ngatur apa namanya npm untuk kita login itu berapa. Nah, misal di sini kita masukin npm kita ya 230 201 201 047. Nah, di sini passwordnya kita buat sama saja ya. 230 201 047. Nah, nanti setelah kita masukkan ini username serta passwordnya nanti akan muncul notif login berhasil dan dia tuh akan menginten ke dashboard. Tapi jika salah, dia akan menampilkan toast yaitu tag username atau password salah. Jadi akan diulang lagi, suruh login lagi seperti itu. Nah, untuk dari bagian dashboard, dia kan tadi ngarahnya ke dashboard ya. Dashboard ini sebenarnya kalau di saya ya lebih ke kayak
perantara untuk sebelum masuk ke fragmen home-nya, untuk ke home menu utamanya sebelum ke menu utama. Jadi dia hanya sebagai jembatan sini saya yang bikinnya. Tuh, seperti itu. Jadi dia nanti ujung-ujungnya akan mengarah ke home. Seperti mana ya? Nih. Nah, di home ini adalah tampilan utama dari aplikasi Siakat Uap yang saya buat. Kenapa di sini namanya masih belum sesuai? Nanti kita atur sesuai dengan nama kita. Nah, untuk di fragmen home-nya ini dia masih sama. Beda dia. Dia menggunakan linear layout ya di sini. Dan untuk ya dia menggunakan linear dan card view juga untuk dalam kotaknya ini seperti biasa. Nah, dan jangan lupa juga ini untuk logo-logonya ini itu harus dimasukkan di drawable. Jadi saya sudah bikin semua ini di drawable agar dia itu bisa jalan dan tidak error. Kalau nggak dikasih dia nanti error, dia nggak jalan. Seperti itu. Nah, di sini juga saya menambahkan yang namanya button notifikasi. Nah, button notifikasi ini fungsinya nanti kita bisa melihat kita sudah melakukan apa. Seperti itu. Dan untuk profil kita bisa masuk ke menu profil kita nanti yang terdapat seperti nama dan npm kita. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di bagian mana? Nah, fragmen home-nya ini. Jadi di sini home fragmen ini menginstankan fragmen. Nah, dia di menu utamanya, jika kita ngeklik yang KRS itu, kita akan masuk ke layout KRS-nya. Mana ya? Nah, ini. Kita nanti akan masuk ke sini dan di sini kita juga bisa untuk milih apa saja ini apa? Akun yang kita pilih. Nanti kita bisa simpan seperti itu. Baik juga KHS-nya kita bisa lihat yang sudah kita ambil beserta perkiraan nilainya. Dan juga mana tadi kita ke home dulu. Absensi. Oke, kita buka absensi. Jika kita mau klik absensi, ini akan muncul absensi kita pada setiap matkul. Jadi di sini ada matkul pemrograman Java. Kita hadir 10 kali, alpha sekali, dan izin sekali. Dan juga basis data hadir 9, alpha 2, dan izin 1. Seperti itu. Lanjut kita ke home lagi. Mana ya? Nah, selanjutnya kita ke pembayaran. Pembayaran mana? Nah, di sini nanti akan muncul nih rincian dari tagihan pembayaran yang belum kita bayar. Jadi di situ di rinciannya itu ada yang namanya UKT semester, praktikum, perpustakaan, dan administrasi akademik. Nah, statusnya kan di sini belum lunas. Nanti jika kita klik bayar sekarang, maka akan memunculkan notifikasi yaitu bukan, akan memunculkan tulisan ini menjadi lunas. Seperti itu. Di sini emang belum saya bikin agar kayak muncul pilihan pembayarannya menggunakan apa gitu, belum. Hanya kayak mengubah tulisan dari belum lunas menjadi lunas seperti itu. Kita lanjut ke home lagi yang belum tadi info. Nah, info di sini kita bisa menampilkan kalender akademik. Jika kita klik ini, di sini nanti kita akan mengunduh. Tapi di sini button download kalender ini saya arahkan ke web, belum kayak saya tampilkan ke layout dan layout tersebut menampilkan kalender akademiknya, belum saya buat seperti itu. Dan juga berita kampusnya kurang lebih sama, Masian. Oke, lanjut ke home. Terus di sini ada jadwal. Jadwal sini kita bisa melihat jadwal apa saja yang kita
akan kuliahi gitu kan. Mana ya? Nah, di jadwal ini nanti kita muncul. Kan kita pertama tadi ngambil dulu kan, KRS itu. KHS kan hasil, KRS kan ngambil. Nah, di jadwal itu nanti kita muncul. Nah, beserta hari, jamnya juga. Seperti itu. Lanjut ke home lagi. Nah, di sini untuk notifikasi, kita buka ya layoutnya. Nah, notifikasi nanti kan muncul pengisian KRS telah dibuka untuk memberitahu bahwa KRS sudah bisa diinput oleh mahasiswa. Terus UKT kita belum lunas. Biasanya menjelang-menjelang UAS UTS seperti itu. Dan KAS semester tersedia. Dan ini biasanya pas selesai kita UAS itu seperti itu. Dan yang terakhir tadi mana? Fragment home. Profil ya. Kita buka. Nah, untuk di profil ini kita nanti bisa untuk mengatur nama dan NPM-nya. Tapi di sini untuk edit profil masih belum saya kasih fungsi untuk kita bisa mengubah logiknya untuk mengubah kayak di tampilan profil ini nanti jika kita klik dia kita ubah kita isi lagi terus kita simpan bakal berubah itu belum saya bikin jadi masih kayak perkiraannya saja seperti itu. Nah di sini kita ubah saja ya seperti punya kita ya. Nah di sini NPM-nya kita ubah 230 201 047 dan untuk namanya di sini kita ganti nama kita. Bentar. Oke. Nah, di sini nanti kita jika ketika mengklik di bagian home tadi untuk profil nanti akan muncul yang sudah kita ganti seperti tadi. Oh ya, yang di sini belum kita benarkan ya. Kita benarkan sekalian. Nah, di sini kita ganti nama kita. Dan untuk NPM-nya kita benarkan sekalian. Dan ini jurusannya sudah benar S1. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk variable tuh banyak macamnya seperti kayak yang tadi saya bilang logo-logo ini seperti itu. Untuk logiknya yang di home ini yang memegang peran penting di development ini karena dia ibaratnya adalah pintu-pintu utama gitu untuk menuju pintu-pintu lainnya seperti itu. Jadi dia nanti bisa masuk ke masing-masing ini semua, mengarah ke ini semua dia seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk review dari apa? Untuk review di rekam layar di HP-nya untuk jalannya aja seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita klik, set, muncul nih animasi fade in-nya beserta logo dan nama. Nah, di sini kita akan masuk ke menu login main activity-nya. Seperti itu. Tadi kan kita sudah nambahkan nih NPM beserta passwordnya itu apa. Nah, ini kita coba salah dulu ya. Jika salah, nah dia tidak akan masuk, disuruh ulang lagi. Nah, jika benar kita bisa langsung set login berhasil, lihat toas di sini ya notifikasinya. Nah, tadi kan di sini kita udah ubah ya sesuai nama kita dan NPM beserta jurusan kita. Langsung saja kita ke KRS ya. Nah, di KRS ini kita bisa ngambil nih matkul apa saja. Nah, di sini juga nanti muncul berapa SKS yang kita ambil. Kan di sini 3, 3, 4, jadi 10. Seperti itu. Kita simpan. Nah, tapi ini masih simulasi. Lanjut ke KHS. Ini semua mata kuliah kita nilainya sudah muncul. Nanti dijumlahkan semua dan muncullah IPK kita seperti itu. Dan di absensi ini, jika kita sudah KRS-an dan kuliah berjalan, nanti kita bisa ngecek kita tuh di matkul pemrograman Java tuh udah berapa kali hadir, berapa kali alfa dan izin. Begitu juga dengan basis data.
Nah, untuk yang pembayaran tadi yang saya bilang kan statusnya di sini belum lunas. Jika kita klik bayar sekarang, tapi harusnya ya saat kita klik bayar sekarang itu nanti akan memunculkan pilihan mau bayar lewat apa dan kita pilih klik baru bayar selesai. Nah, di sini saya hanya untuk mengubah tampilan dari belum lunas menjadi lunas. Seperti itu, dan di sini terus juga muncul notifikasinya. Pembayaran berhasil, terima kasih. Seperti itu. Lanjut ke info. Di info di sini kita klik, ini akan mengarah ke situs web. Harusnya ya di bagian info ini kita harusnya mengarah ke layout ya, layout dari kalender akademik kita yang sudah kita buat, seperti itu harusnya. Dan di jadwal kita bisa melihat nih yang sudah kita ambil dari tadi yang KRS-an. Ini juga muncul kan dari harinya, jamnya, dan matkul apa, seperti itu. Untuk notifikasi nanti akan muncul seperti KRS telah dibuka ini awal-awal, UKT belum lunas biasanya menjelang UTS UAS, dan KHS semester telah tersedia itu biasanya muncul setelah kita UAS, seperti itu. Untuk di profil tadi kan kita sudah ubah sesuai dengan nama kita ya. Nah, di sini harusnya saat kita edit profil, kita bisa mengubah dari kayak foto, nama beserta NPM-nya. Tapi di sini saya belum membuat fungsi tersebut. Terakhir di sini kita bisa untuk logout. Nah, logout itu ada dari dua tempat, bisa dari menu utama, bisa dari profil. Jika kita klik, kita akan mengarah ke main activity yang bernama login ini, seperti itu. Dan akan kembali kita bisa masukin. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.